Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah ila rahmi sayyidina habibina syafi'ina rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ziyadihi wa dhurriyyatihi wa ya'ala wajhihi bil jannah wa yaqamana wa asrarihim wa anwarihim wa alumihim wa nafa'atihim wa murufatihim bil dini wa dunya wa akhirah ya'laduna min hisbihim yaduluna al-badrum wa yad'una ala millatihim wa yahsyuruna bi zumratihim bil afiyatin wa salamatin wa ala sahbihi wa ala husain ya Allah wa ala semana ya Allah bi Yahya wa ila Ibrahim al-Nabi Zaman Nawawi al-Bantani ثم إلى هذا الوالد الله بالمحسن نفعنا الله بعلومهم له الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلما وتعليما وتذكرا والتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Allahumma ftah qulubana futuhal arifin wa bi hikmatika wansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Yang lalu kita sudah menyelesaikan tentang silsilah keturunan Nabi Muhammad SAW sampai kepada Sayyid Adnan. Memang itulah sampai sebatas itulah nasab yang
diberitakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun orang yang menghafalkan nasabnya Nabi terus sampai ke Nabi Adam, ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan makruh. Kenapa kok begitu? Karena riwayatnya berbeda-beda, sumbernya nggak sama gitu loh. Makanya yang paling valid, sumber yang paling valid ya hanya sampai Sayyidina Adnan. Dan kalau kita menghafalkan, anak-anak kita suruh menghafalkan, maka cukup sampai Sayyid Adnan. Ke atasnya riwayatnya sudah nggak valid lagi, artinya sudah ada perbedaan pendapat antara yang satu dengan yang lain. Ini yang wajib kita ketahui. Terus yang berikutnya, wa mimma yajibu aidzan ayyu'lama, yang wajib pula diketahui oleh tiap-tiap orang Islam. Kita wajib mengetahui bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahu haudun. Nabi itu memiliki sebuah telaga. Telaga itu apa sih? Danau ya. Nah, kalau sungai itu kan berarti ada sumbernya, nanti ngalir sampai ke laut. Kalau danau berhenti gitu ya. Maka telaga sama dengan danau. Jadi cuman apa? Tempat penampungan air lah yang gede. Maka Nabi wajib kita imani beliau memiliki telaga. Yang mana telaga itu akan diberikan oleh Allah kepada beliau nanti di akhirat. Setelah nanti kita dibangkitkan, manusia dibangkitkan, Nabi diberi hadiah oleh Allah sebuah telaga. Lakin la yukaffaru man ankarahu wa innama yufassa. Orang yang tidak mengimani kalau Nabi itu tentang pengetahuannya tentang masalah telaga. Oh, saya nggak tahu tuh Nabi itu punya telaga atau enggak. Umpama nih ada orang Islam yang nggak tahu tentang Nabi itu punya telaga atau tidak, atau orang itu malah mengingkari, oh mana ada Nabi punya telaga, maka hukumnya tidak kafir, tapi hukumnya apa? Fasik. Fasik itu imannya rusak, nggak kafir tapi imannya rusak. Beda sama sifat-sifat yang kemarin yang kita bahas tentang wujud, idam, bako, sampai mutakaliman, sidik, tablik, amanah, matona. Siapa yang mengingkarinya bisa sampai kepada kafir, gitu loh. Makanya dalam agama itu ada perkara yang kita wajib tahu, nggak boleh sampai kita nggak tahu. Ada yang kita itu harus tahu, tapi kalau nggak tahu juga nggak apa-apa. Maka ini loh, batasan inilah yang harus dipelajari. Hingga jangan sampai nanti kita mengaku beragama Islam tapi nggak mengetahui mana hal-hal yang wajib kita imani dan hal-hal yang tidak wajib kita imani, kan bahaya.
Berarti kelihatan nanti bahwa kita itu beragama Islam hanya Islamnya ikutan, bukan Islam yang betul-betul kita menggali ilmu di dalamnya. Nah, dengan kamu banyak ngaji seperti ini, kamu akan tahu saya ini beragama Islam yang nggak mau ikut-ikutan, tapi pengen benar-benar jadi orang Islam. Hingga kamu harus tahu mana yang diwajibkan untuk diketahui dan mana yang tidak diwajibkan untuk diketahui. Maka termasuk yang wajib diketahui juga adalah bahwa Nabi memiliki telaga yang nanti akan diberikan oleh Allah di akhirat. Wa auhallahu ta'ala ila Isa alaihi salam anna li Muhammadin hawdhan ab'ada min Makkata ila matla'is syamsi fihi aniyatun mithlu adadin nujumis sama. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan wahyu kepada Nabi Isa alaihi salam. Kata Allah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memiliki telaga yang ukuran luasnya telaga itu lebih jauh daripada jaraknya kota Mekah sampai ke tempat terbitnya matahari. Dari kota Mekah sampai ke tempat terbitnya matahari. Matahari itu sebenarnya terbit apa enggak sih? Matahari itu bergerak apa bumi yang bergerak? Jadi matahari nggak pernah terbit loh. Ya, yang bergerak itu matahari keliling atau bumi yang keliling? Bumi yang keliling. Tapi Nabi Allah waktu menjadikan berita mengatakan matahari yang terbit, seakan-akan matahari yang bergerak gitu loh. Dia muncul kemudian tenggelam. Maka ini nanti ayat-ayat yang seperti ini atau hadis-hadis yang seperti ini perlu ditakwil gitu loh. Yang dimaksud matahari yang tempat terbitnya matahari itu apa? Sampai ke ufuk timur yang jauh gitu loh. Jadi sampai sebatas mata memandang. Dari mulai ke kota Mekah sampai sebatas mata memandang, itu luas telaganya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di dalamnya itu terdapat wadah-wadah atau gelas-gelas yang jumlah gelasnya itu sebanyak bintang-bintang di langit. Jadi ada sebuah telaga, di sekeliling telaga itu Allah letakkan gelas-gelas yang banyak, yang nanti bisa dipakai untuk minum siapa saja orang yang diundang untuk bisa sampai ke telaga itu. Bukan telaga gratisan, bukan ini gitu loh. Jadi yang bisa sampai ke telaga itu ya hanya orang-orang yang diundang. Yang nggak diundang ya nggak bisa sampai ke telaga itu.
Walahu launun kulli syarabil jannah, dan di dalamnya airnya itu memiliki warna-warni seluruh minuman-minuman surga. Kalau di surga itu ada bermacam-macam minuman, maka telaganya Nabi itu semua minuman jadi satu di situ. Jus nanti itu bentuknya apakah itu ada sekat-sekat, ini rasa ini kita nggak tahu. Yang penting diberitakan bahwa di dalamnya terdapat seluruh rasa minuman surga. Entah dengan kita minum bisa merasakan seluruh rasanya, atau kita bisa milih mana yang mau kita minum. Itu mala ainun rohat wala udhunun sami'at, kita nggak bisa membayangkan hal-hal tersebut. Jadi warnanya air tersebut sejumlah warna minuman di surga, dan rasanya air tersebut sejumlah rasa buah-buahan di dalam surga. Kalau di surga itu nanti ada berbagai macam buah, maka telaganya Nabi itu punya rasa segala jenis rasa buah yang ada di surga. Nanti mau bayangin bagaimana satu minuman rasanya macam-macam, warnanya ini nggak bisa kita bayangkan gitu loh. Artinya kita hanya menunjukkan bahwa ada sebuah keistimewaan yang Allah letakkan pada telaganya Nabi, yang kalau nanti kita di surga itu ketika mau mencoba sebuah minuman nanti warnanya macam-macam, di telaganya Nabi semua warna itu kumpul. Di surga kalau kita mau makan buah-buahan, tiap buah punya rasa masing-masing. Tapi di telaganya Nabi satu minuman punya rasa semua buah. Ini bentuk sebuah telaga yang oleh Allah diciptakan oleh Nabi sebagai keistimewaan. Maka ulama kasih tafsirnya. Gimana sih tafsirnya kok ada macam-macam? Ai ba'duhu launun ahmar wa ba'duhu abyad. Sebagian telaga itu ada yang rasanya merah, ada warnanya merah, ada yang warnanya putih, ada yang coklat, ada kopi susu, ada ini ulama menafsirkan begitu gitu loh. Jadi suatu telaga tapi ada isi warna yang bermacam-macam warna. Tinggal ini mau milih. Ente kan suka lihat kalau ada orang jual minuman satu kotak ada kuning, coklat, merah. Mau rasa apa? Jeruk ini. Mau rasa apa? Strawberry ini. Mau rasa apa? Susu ini. Padahal dalam satu kotak, tapi disekat-sekat yang rasanya atau warnanya macam-macam. Begitupun rasanya, maka Allah ciptakan rasa yang bermacam-macam di dalam telaganya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hingga ada rasa pisang, ada rasa kismis, ada rasa kurma, ada rasa anggur, ada segala macam jenis rasa di dalam telaganya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling istimewa apa? Faman yashrabu minhu yajidu ta'ma thimaril jannah. Maka siapa saja yang minum dari telaga itu, pasti ia akan mendapatkan cita rasa buah-buahan surga.
Terus siapa yang meminumnya tidak akan lagi merasa haus untuk selama-lamanya. Siapa yang meminumnya tidak akan lagi merasakan lapar untuk selama-lamanya. Coba. Ini air telaga yang kamu gak akan jumpai di mana saja. Jadi setelah kamu minum air itu, kamu gak akan pernah merasakan haus lagi. Nah kalau saya nggak haus terus minum ngapain, Bim? Ya pengen minum aja. Kamu tertarik lihat sebuah minuman, ya minum. Selama kamu minum, kamu nggak akan pernah lagi merasakan kenyang. Maka ini keistimewaan keadaannya orang-orang di dalam surga. Nggak merasa kenyang itu bagaimana? Kalau kamu di dunia minum paling banyak berapa gelas? Paling banyak gitu 3 gelas sekali minum, kembung perutnya, paling 2 gelas 3 gelas kenyang. Nanti minum lagi kalau haus lagi. Di sana enggak, ente mau minum 10 gelas, 20 gelas enggak ada masalah. Artinya sampai kamu merasa puas. Di dunia kan enggak. Saya masih merasakan enak nih. Tapi karena perut saya kenyang, terpaksa saya berhenti. Berarti saya makan enggak terpuaskan. Kenapa? Karena dihalangi oleh kenyang. Nah, di akhirat itu nggak akan terjadi lagi. Kamu dibebaskan makan dan minum sampai kamu terpuaskan. Jadi mau minum berapa gelas aja, mau makan berapa bakul, kamu dibebaskan hingga kamu terpuaskan. Dan istimewanya air telaganya Nabi, siapa yang telah meminum air itu, maka dia tidak akan lagi merasakan haus untuk selama-lamanya. Terus ulama mengatakan di mana letak telaganya Nabi itu, di mana? Waqtulifa fi mahallihi fa inda jumhur annahu qabla sirat. Oh, letaknya telaganya Nabi menurut pendapatnya mayoritas kalangan ulama itu letaknya adanya sebelum jembatan penyeberangan menuju surga. Li'annan nasa yahrujuna fi min kuburihim uttashan fayaridul haula lisyurbi. Pendapat ini dengan alasan apa? Ketika manusia dibangkitkan dari kuburnya, itu manusia dalam keadaan haus. Ente kalau bangun tidur haus enggak? Maka manusia dibangkitkan dari kubur juga haus. Maka mereka nanti akan menuju telaganya Nabi untuk minum, gitu. Setelah dia minum, selamanya dia nggak akan lagi merasakan haus, walaupun dia masuk neraka. Ini istimewa, makanya diletakkan sebelum jembatan Sirat. Kok kamu setelah minum hausnya hilang, kemudian lewat jembatan kamu kok jegur masuk, paling badan hangus tapi nggak ngerasain haus. Itu karena tertolong oleh air telaganya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi banyak ulama mengatakan letak telaganya Nabi itu sebelum jembatan penyeberangan.
Wa inda ba'dihim, menurut ulama yang lain lagi, annahu ba'dahu, oh telaganya Nabi itu ya setelah jembatan, sebelum kamu masuk surga. Jadi sebelum masuk pintu surga, setelah melewati jembatan ada telaga, maka disitulah nanti orang mukmin akan mampir minum sebelum masuk ke dalam surganya Allah. Ini pendapat yang kedua. Jadi yang pertama mengatakan sebelum, yang kedua mengatakan setelah. Alasan yang pertama apa kok sebelumnya jembatan? Karena manusia bangkit dari kubur dalam keadaan haus. Alasan yang kedua apa? Kok telaga itu adanya setelah jembatan? Apa alasannya? Oh, alasannya kata mereka, li'annahu yansibu fil ma'i fihil ma' minal kautsari wa huwa nahrul ladzi fi dakhil jannah. Telaganya Nabi itu sumbernya dari sungai di surga. Karena sumbernya dari sungai di surga, maka letaknya pasti setelah jembatan. Kalau letaknya sebelum jembatan, nanti pipanya kena api neraka, gitu. Nyambungnya bagaimana, gitu loh. Mengalirkan air dari surga sampai ke telaganya Nabi. Ya itu jangan mikir pipa di dunia dong. Kalau pipa di dunia lewat api ya harus. Jadi kata ulama yang kedua, nggak mungkin kalau sebelumnya. Kenapa? Gimana nyambungnya dengan air surga? Ya nggak usah pakai pikiran kamu nyambunginnya. Hah? Oh, mau yang ngatur, mau nyambungnya lewat mana? Kayak pokoknya, kayak yang namanya Sungai Nil. Di mana sih Sungai Nil itu? Jauh ya. Sungai Nil, Sungai Efrat, itu sungai itu ada dan sumbernya dari mana? Dari surga. Hingga sungai itu nggak akan pernah mengering. Nah coba nyambungnya bagaimana kalau ke surga? Ya kamu nggak usah pikir, pokoknya Nabi beritain begitu, udah sampai enak. Artinya Allah menjadikan sumber yang tidak kita ketahui. Allah menjadikan sumber yang gak akan pernah ada habisnya, sama kayak air zam-zam. Nah, begitupun air telaganya Nabi. Makanya banyak ulama lebih menyepakati adanya sebelum jembatan. Kenapa? Karena untuk menolong orang-orang yang dibangkitkan dalam keadaan haus, maka dia akan mampir ke telaga itu dan bisa minum air telaganya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus wa huwa yuhbasuna hunaka fi mauqifil qisasi li ajlil madhalimil ladzi bainahum hatta yatahallalu minha. Semua manusia itu tertahan di tempat tersebut, yaitu di tempat pemberhentian, namanya padang mahsyar, disebabkan karena kezaliman yang mereka lakukan di antara mereka. Jadi manusia itu ketika saling menzalimi, saling berantem satu sama lain, maka mereka tertahan, nggak bisa disegerakan untuk masuk surga.
karena mereka harus menyelesaikan urusan satu sama lain. Masih tarik-tarikan nih, kamu dulu bunuh saya, kamu kan dulu ngerampok uang saya, kamu kan, ini masih saling berantem. Maka sebelum ini selesai, nggak mungkin bisa masuk surga, nggak mungkin. Kenapa? Di surga sudah nggak ada orang berantem. Di surga udah nggak ada orang ledek-ledekan, nggak ada. Di surga isinya orang bahagia dan saling menyapa, saling hormat. Walaupun dulunya di dunia saling bunuh. Kenapa? Karena sebelum dia masuk surga akan diselesaikanlah semua permasalahan. Allah akan mengadili dengan seadil-adilnya. Sampai mereka itu saling menghalalkan satu sama lain, maka kemudian mereka bisa baru melanjutkan perjalanan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda lagi dengan pendapatnya Imam Al-Qurtubi. Wa sahhaha Qurtubi anna lahu sallallahu alaihi wasallam haudhaini, haudhan qabla sirat wa haudhan ba'dahu, wa ikhtarahu Sanusi fi Syarhil Kubra, thumma alladhi yajibu i'tiqaduhu annahu sallallahu alaihi wasallam haudhan. Kemudian Imam Al-Qurtubi ini daripada isinya orang berantem, Imam Qurtubi nengah-nengahin. Kata Imam Al-Qurtubi, Nabi itu punya dua telaga. Satu telaganya sebelum jembatan, satu telaganya jadi kamu nggak berantem, selesai. Ini masalahnya, gitu loh. Daripada gontok-gontokan, nggak bisa sebelumnya, nggak bisa setelahnya, akhirnya selesai. Imam Al-Qurtubi mengatakan Nabi punya dua macam telaga. Satu sebelum sirat, untuk apa? Agar orang yang bangun dari kubur bisa minum. Satunya setelah sirat, agar apa? Orang yang saling berantem untuk menyelesaikan masalahnya kelamaan bisa gitu loh. Bahkan kalau gontok-gontokan lama nggak kira-kira? Kan lama kan? Nggak bisa, kamu yang salah, bunuh saya duluan, nggak bisa kamu. Nah, ini kalau kamu haus, minum dulu, minum. Semuanya disiapkan dari air telaganya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebelum masuk surga, Allah sudah menyiapkan minuman-minuman untuk para hamba-hambanya. Lah, siapa orang-orang yang menjaga telaga tersebut? Siapa? Orang-orang yang menjaga telaga tersebut adalah anak cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang nanti orang-orang yang berbuat baik kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu akan diundang untuk bisa masuk, untuk bisa mencicipi semua fasilitas yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam air telaganya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah kalau ada orang di dunia kok benci sama Nabi, benci sama keturunannya Nabi, tapi di akhirat pengen minum air telaganya Nabi, yang ngimpi gitu maksudnya. Di dunia aja benci sama keluarganya Nabi, di dunia maki-maki keluarganya Nabi, di dunia benci sama sahabatnya Nabi, terus di akhirat pengen mendekati air telaga untuk minta minum. No way, gitu loh, nggak ada jalannya gitu.
Kenapa? Karena air telaga itu enggak disiapkan untuk setiap manusia, enggak. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW ketika dari padang mahsyar, Nabi setelah memberikan syafaat, Nabi itu menggiring umatnya untuk sampai ke tempat persidangan. Lah, yang digiring Nabi itulah orang-orang yang bisa ikut rombongannya Nabi, itulah orang-orang yang nanti akan minum air telaganya Nabi Muhammad. Lah, semua orang masa itu teriak-teriak, ya Rasul saya ikut, ya Rasul saya ikut. Tapi tidak semua oleh Nabi diajak untuk masuk rombongannya Nabi Muhammad SAW. Siapa yang masuk ikut rombongan Nabi, bahkan nabi-nabi yang sebelumnya semua ikut rombongan Nabi Muhammad SAW. Semua berdiri di bawah panji benderanya Nabi Muhammad SAW hingga mereka berjalan beriringan menuju tempat yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak semua orang masa itu bisa ikut rombongan itu, nggak semua. Jadi makanya kalau kita kok di dunia, di hati kita ada cinta sama Nabi, cinta sama zuriyahnya Nabi, cinta sama keluarganya Nabi. Nanti di akhirat cahaya itu dilihat oleh Nabi, gitu loh. Nabi nggak lagi melihat dohirnya kita, tapi Nabi melihat apa yang ada dalam hati kita. Makanya sahabat nanya, ya Rasulullah, nanti kan manusia banyak, terus gimana caranya ente nemunya ya Rasulullah? Kata Nabi, ya seperti kamu melihat rambut putih di tengah-tengah rambut yang hitam. Kelihatan nggak? Aku akan diberikan oleh Allah pandangan untuk bisa tahu, ente umatku, sini ikut. Kamu umatku, sini ikut. Orang yang teriak-teriak, aku ya Rasul saya ikut. Kenapa? Karena Nabi nggak melihat dalam hatinya ada tanda dia betul-betul punya iman yang baik. Di hatinya punya tanda cinta yang baik. Makanya yang namanya iman itu jangan di mulut. Cinta sama Nabi, cinta sama zuriyah Nabi jangan di mulut, jangan. Kenapa? Gak ada gunanya, gak ada. Di dunia mungkin kamu punya agak gunanya. Kenapa? Ya dapat harta gara-gara pura-pura cinta, dapat kehidupan pura-pura cinta. Tapi yang mau kamu pentingkan kan gak cuma dunia. Kamu pengen penting mencintai Nabi, keturunan Nabi itu sampai ke akhirat. Kalau itu nggak masuk dalam hati kamu, itu nggak akan dilihat oleh Nabi Muhammad SAW. Mungkin keturunan Nabi yang melihat kamu di dunia kelihatan cinta, cium tangannya bolak-balik, oh ini orang cinta, kelihatan mata. Tapi Nabi kan nggak ngelihat itu. Nabi nggak ngelihat kamu mau cium tangannya bolak-balik atau nggak ngelihat itu. Nabi yang dilihat hati kamu ada nggak cahaya cinta kepada Nabi dan cahaya cinta kepada keturunan Nabi Muhammad SAW. Kalau di hati kamu ada tanda cinta itu, maka kamu akan ditarik ikut rombongannya Nabi Muhammad SAW. Dikatakan dalam berbagai macam hadis, banyak diriwayatkan siapa orangnya yang mati dalam keadaan benci sama keluarganya Nabi, maka dia nggak akan pernah mencium baunya surga. Jadi jangan sampai bentuk cinta kita sama Nabi, sama keturunannya Nabi itu hanya di mulut saja, tapi masuk ke dalam hati. Kenapa? Karena mereka lah nanti yang akan jadi koneksi kita untuk bisa kumpul di telaganya Rasulullah. Kalau kamu kok biasa ziarah ke makam Habib Husin, nanti ketika di padang mahsyar kamu bisa dipanggil, kamu taat.
kamu dulu pernah ziarah, kamu dulu. Nah, mereka yang manggil tuh. Kenapa? Karena mereka yang bisa melihat bagaimana cintanya kamu kepada mereka, bagaimana kesungguhan kamu kepada mereka. Ini bentuk keberuntungan bagi hamba-hambanya Allah yang di dunia betul-betul dia cara beragamanya sesuai dengan tuntunannya ahli sunnah wal jamaah. Kenapa? Karena ahli sunnah itu hidupnya itu cinta sama Nabi dan cinta sama keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kamu lihat semua ulama, dari mulai ulama terdahulu siapa? Dari mulai Jawa Timur, ulama-ulama yang diziarahi dari Madura, dari berurut sampai nanti ke Banten, semua ulama nggak ada satupun yang mereka tidak cinta kepada Nabi Muhammad dan keturunannya, nggak ada. Hanya orang-orang sekarang saja yang kemudian memunculkan lagi hal-hal polemik-polemik yang kemudian membuat keraguan di hatinya umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus hati-hati nih, jangan ikut-ikut sama orang-orang yang demikian. Kita iman kepada apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita berharap kita menjadi orang-orang yang bisa mendapatkan kumpul dalam kelompoknya Nabi dan bisa sampai kepada telaganya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah. Kita masuk Isya, kita dengar azan Isya seperti Allah.
اللهم رب هذه الدعوة التامة صلاة القائمة أعطي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وقدر المقام المحمود الذي وعد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي يا الله رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم بارك لنا وفي أولادنا واحفظهم ولا تضرهم وارزقنا برهم وفقهم لطاعتك اللهم بارك لنا ولهم في الحال والمعال والعيال بجاه كبير المتعال وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Habis azan itu waktu ijabah, waktu dikabulkannya doa. Makanya kalau kita habis azan kita doa yang panjang nggak ada masalah. Walaupun di teks doa yang sering kita baca itu pendek, tapi kamu menambahkannya juga nggak ada masalah. Kenapa? Karena kita mengingat bahwa waktu itu waktu ijabah, waktu seseorang ketika meminta itu dikabulkan doa-doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali hari ini kita selesai bahas tentang iman kepada adanya telaga bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa nama telaganya Nabi Bib? Ulama beda-beda. Ada mengatakan inna a'toina kal kausar, mengatakan namanya telaganya adalah telaga kausar. Dan telaga kausar itu kan adanya di dalam surga. Artinya telaganya Nabi itu bersambung kepada telaga kausar gitu. Bukan telaganya kausar di surga, bukan, tapi telaganya Nabi itu bersambung sesuai atau bersumber dari telaga yang ada di dalam surga yang namanya telaga Kautsar. Siapa yang mengimaninya maka dia dapat pahala, siapa yang tidak mengimaninya maka hukumnya apa? Fasik. Fasik itu imannya rusak, imannya enggak sempurna. Insyaallah yang akan datang kita akan bahas yang berikutnya, yaitu tentang bab yang berikutnya, yaitu tentang syafaat. Kita sering doa-doa, ya Allah mudah-mudahan dapat syafaatnya Nabi, syafaatul uzma, ya Pak. Kita akan bahas besok Nabi itu punya syafaat apa saja dan siapa saja yang bisa mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba barangkali ada yang mau bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketika Nabi Muhammad SAW dapat perintah salat dari Allah, Nabi Muhammad diperlihatkan surga dan neraka beserta para penghuninya. Bahkan Nabi Muhammad SAW bertemu beberapa nabi seperti Nabi Musa dan Nabi Ibrahim dan lain-lainnya. Yang saya tanyakan, apakah surga sudah ada penghuninya? Bukankah kunci surga masih dipegang sama Nabi Muhammad SAW? Dan apakah umatnya Nabi Muhammad SAW pasti masuk surga walaupun nantinya mampir dulu ke neraka? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi Habib menjelaskan kita harus wajib makan mencintai Rasulullah beserta keturunan dan keluarganya. Yang saya tanyakan, bolehkah kita mencintai yang sekarang lagi ramai ini Iran sama Israel? Katanya sih juga berbeda. Itu pemimpin Iran itu Ayatollah Al-Khamenei itu dekat dengan Rasulullah SAW. Sedangkan dia beraliran
Syiah, boleh kita menilai. Sedang kita berapa ininya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mohon penjelasan dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentang apa? Apakah surga dan neraka itu sudah ada yang berpenghuni? Kalau kita bicara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan bagaimana kenikmatan surga, diperlihatkan bagaimana siksa pedihnya api neraka. Itu ibaratnya kamu nonton film, biasanya sebelum film ada apa sih namanya? Trailer sih? Official trailer. Apa itu isinya? Nah, gitu. Jadi nanti apa yang akan terjadi nanti, Nabi ditampakkan, dicuplikan. Gitu loh. Ini nanti akan terjadi, azabnya akan begini. Tapi diperlihatkan oleh Allah yang nanti akan terjadi. Karena semua yang nanti akan terjadi itu diketahui Allah enggak? Diketahui enggak? Allah tahu enggak yang nanti akan terjadi? Nah, yang Allah tahu itulah kemudian diberitakan kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana siksanya api neraka, bagaimana nikmatnya surga, bagaimana. Jadi kalau bicara apa, Nabi ketemu dengan nabi-nabi, Nabi Musa, maka Allah menceritakan nabi-nabi ini berada di langit yang berbeda, bukan di dalam surga. Nah, masalah Nabi Adam alaihissalam juga ulama berbeda pendapat. Nabi Adam itu di surga atau enggak, kan yang akan masuk pintu surga kan Nabi Muhammad dulu, gimana ada Nabi Adam di situ loh. Kan bicaranya pintunya itu enggak akan dibuka kecuali yang buka siapa? Nabi Muhammad. Nah, Nabi Adam itu masuk surga lewat pintu enggak? Nabi Adam itu diciptakan di dalam, masa lewat pintu masuk gimana sih? Berarti nggak buka pintu, enggak, pintunya masih ketutup gitu loh. Karena Nabi Adam diciptakan oleh Allah di dalam surga. Jadi bukan dari luar masuk, bukan. Tapi setelah Nabi Adam kemudian dipindahkan oleh Allah ke dunia, nanti waktu mau masuk barulah lewat pintu, dan itu pintunya yang pertama akan buka nanti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nyambung nggak? Jadi tetap pintu surga sekarang masih tertutup. Ada pun riwayat itu Nabi Idris masuk surga itu pintunya nggak satu, ada pintu belakang segala. Kira pintunya ente aja rumah ada pintu samping segala, ya kan? Seperti siapa? Seperti orang-orang yang masuk surga tanpa dihisap. Jadi besok kita akan cerita nih, ketika manusia digiring dari padang mahsyar, sepertiga umatnya Nabi itu masuk surga tanpa dihisap. Berarti dia masuk surga duluan. Lewatnya mana? Pintu samping itu mestinya, bukan pintu utama. Kenapa? Karena pintu utama yang masuk siapa? Nabi Muhammad. Makanya begitu yang sepertiga ini masuk ke surga, malaikat di surga nanya, ente lewat pintu mana kok bisa masuk? Kata mereka, pokoknya saya dimasukin sama Allah dengan jalur khusus, karena mereka masuk kelompok orang-orang yang masuk surga tanpa dihisab. Begitu pula seperti Nabi Allah Idris alaihissalam yang masuk ke surga.
Begitu pula orang-orang yang dikeluarkan oleh Allah dari surga. Jadi pintu utama ini nggak terganggu juga, karena yang nanti akan bisa masuk atau keluar dari situ adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itulah cerita yang kita peroleh. Kemudian tentang cinta kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keturunannya. Karena kita sebagai ahli sunnah wajib cinta kepada semua dzurriyyahnya Nabi Muhammad SAW, siapapun dia. Karena kita bukan cinta kepada apa yang dia kerjakan. Seperti umpamanya ada dzurriyyahnya Nabi kok beda akidah, dzurriyyahnya Nabi kok dia perbuatannya ada yang punya dosa. Kita nggak melihat perbuatannya, kita nggak melihat dosanya, kita nggak melihat, tapi kita melihat di dalamnya ada darahnya Nabi, maka saya mencintainya. Adapun perbuatannya jelek, saya nggak ikut-ikut. Itu bukan berarti ini dzurriyyahnya Nabi maka saya akan ikut apapun yang ada. Enggak, lain lagi itu. Jadi kalau mengikuti apa yang dia kerjakan, kita sudah punya pedoman. Mana pedomannya? Ulama ahli sunnah wal jamaah. Jadi cara beragama kita mengikuti pedomannya ulama ahli sunnah wal jamaah. Tapi kalau bicara cinta beda nih. Kayak orang tua itu tetap cinta sama anaknya walaupun anaknya nakal, walaupun anaknya tetap dia mengakui sebagai anak. Bukan terus ente sekarang sudah bukan anak saya lagi, kan enggak. Kalau bicara apa yang dia kerjakan, ya itu bukan termasuk apa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, maka kita ya nggak mengikutinya gitu loh. Walaupun itu keturunannya, ketika ajarannya sudah nggak sama dengan ajaran Nabi Muhammad, kita nggak mengikuti ajarannya. Karena untuk bicara ajaran kita punya pedoman, untuk bicara cinta kita bicara darah dagingnya, kita pisahkan nih, ya kan? Boleh nggak saya cinta orang-orang yang ada di Iran, yang mereka itu sekarang ini sedang membela saudara kita di Palestina. Kalau bicara Palestina, membela Palestina itu sudah urusannya kemanusiaan. Siapa saja itu yang membela Palestina, kita akan ikut membela, kita akan ikut membantu, kita akan ikut senang. Kenapa? Karena yang dibela itu adalah orang-orang yang menjadi saudara kita. Ketika jangkauan tangan kita nggak mampu sampai ke sana, ada orang yang bisa menjangkaunya, kita akan ikut senang karena mereka membantu saudara-saudara kita yang ada di sana. Jadi kalau kita nggak bisa membantu, ya jangan terus membenci. Tapi kan Iran ini beda akidah sama kita, ya. Walaupun yang menyerang Israel itu orang-orang apa? Cina, orang-orang Korea, orang siapa saja. Yang penting ketika dia mau menegakkan kebaikan, mau menegakkan kebenaran, kita akan ikut membantunya. Nah, setidaknya ketika kita sekarang ini belum bisa membantu bentuk fisik, maka kita bisa bantunya doa, ya bantu doa. Nggak bisa bantu kirim sesuatu, nggak bisa bantu boikot, nggak bisa bantu ya paling nggak kirim doa. Jangan pernah putus-putus untuk membantu saudara kita di Palestina, ya. Jadi kita pisahkan antara mengikuti jalannya Nabi dan mencintai keturunan Nabi. Jadi jangan pernah ada di hati kita kebencian pada keturunan Nabi walaupun ajarannya sudah keluar dari ajarannya Nabi. Kenapa? Karena untuk ikut ajaran Nabi saya sudah punya pedoman sendiri. Mana? Ya ini ulama-ulama kita yang kita nggak bisa lagi
mau dirubah keyakinannya keluar dari keyakinan ini, walaupun yang ngajak itu dzurriyyahnya Nabi. Oh, saya ini keturunan Nabi, kamu ikut saya? Enggak. Kalau cinta sama kamu iya, kalau ikut sama kamu ketika keluar dari rel ini saya nggak ikut. Oke? Insyaallah kita sambung yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya Rabbana اعترفنا بأننا اقتربنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا وتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن رواتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان والسائر الهلال وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين. آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه أدى الحبي وآله وصحبه عداد تعصي صحبي والحمد لله بالبدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.